pagi Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Bu. Mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Kebetulan di program Guru Penggerak ini saya ada tugas ya terkait tentang materinya itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin tidak lama lah, sekitar 15 menit ya Bu, untuk berbincang-bincang dengan Ibu, sharing-sharing selaku pimpinan di sekolah ini. Nah, saya berharap itu nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini? Saya menjabat sebagai kepala sekolah sudah 2,5 tahun, sekarang 2 tahun 6 bulan. Dulu diawali di bulan Desember tahun 2020. Ya, satu sudah 2024 ya, 2022. Iya, alhamdulillah sudah cukup lama sekali ya Bu. Dan menurut saya itu sudah dirasa sangat, Ibu itu sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit mungkin ya Bu. Keputusan yang sulit yang memang harus dipikirkan ketika berada pada situasi yang dilematis. Ini ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau disebut kasus ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu itu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Untuk jawabannya ya mudah-mudahan berkenan. Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral, kita seyogianya memerlukan pemahaman tentang nilai-nilai moral serta kemampuan analisis kritis kita terhadap suatu kasus itu. Dilema etika terjadi jika seseorang kan harus memilih antara dua atau beberapa pilihan mengenai konsekuensi moral signifikan, sehingga kita bisa memilih salah satu yang berarti yang satu lainnya kita abaikan. Nah, langkah-langkahnya pun meliputi tentang klarifikasi fakta, kemudian mengidentifikasi nilai moral itu sendiri, serta kita melihat seberapa banyak atau seberapa jauh pengaruh pihak-pihak dalam masalah dilema etika atau moral itu, sehingga bujukan moral itu bisa terjadi ketika seseorang mengambil keputusan yang bisa menggunakan argumen moral. Mengenai bujukan moral berarti kan kita memperhatikan fokus argumen secara aspek moral itu dan kita bertindak sesuai prinsip moral. Jadi tidak hanya ego kita pribadi, tetapi kita harus bisa mengedepankan tentang prinsip moral itu. Jadi kita jangan terlalu mendahulukan tentang emosi ataupun pemahaman kita sendiri, tetapi harus bisa mempertimbangkan dalam berbagai hal atau aspek tentang etika. Ya, luar biasa sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam hal ini saya selaku kepala sekolah menggunakan pendekatan sistematis dan inklusif ya. Pertama saya mengumpulkan dulu informasi, kemudian fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kedua, saya juga mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat serta pihak-pihak mana saja yang akan terdampak dari hasil keputusan saya tersebut, sehingga saya tidak hanya menggunakan kemampuan insting atau logika saya, tetapi saya juga harus melihat sudut pandang dari hasil pemikiran-pemikiran orang lain, tetapi berdasarkan tadi fakta dan informasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Iya, baik, betul sekali ya Bu. Jadi nanti Ibu itu ketika mengambil keputusan itu menggunakan pendekatan yang sistematis, kemudian tadi ada mengumpulkan fakta-fakta, kemudian informasi juga ya Bu. Baik, untuk nomor 3 ya Bu.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang biasa saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama adalah mengumpulkan informasi tadi yang relevan dari sumber yang memang dapat dipercaya. Kemudian kita identifikasi permasalahannya, ya, masalah yang utamanya itu apa dari permasalahan yang terjadi saat itu. Kemudian mengundang orang-orang yang memang berkepentingan atau berkompeten dan mengetahui betul tentang kasus yang sedang terjadi. Kemudian setelah semuanya ada, kita mendengarkan suara-suara mereka, pendapat-pendapat mereka tentang kasus yang terjadi. Kemudian kita analisis dan ambil mana yang lebih bermanfaatnya bagi kita dalam pengambilan keputusan itu dari opsi-opsi yang ada, yang tadi sudah berdasarkan argumen-argumen dari orang-orang yang sudah kita panggil, dari orang-orang yang berkompeten, dari orang-orang yang memang mengetahui tentang kasus-kasus ini. Ya, baik. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu tadi dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian ada tadi mengidentifikasi masalah, kemudian ada juga mengundang orang yang kompeten ya tentang kasus yang terjadi, kemudian dianalisis dan baru diambil sebuah keputusan ya. Ya, sehingga kan nantinya tidak berdampak sesuatu yang bisa merugikan salah satu pihak. Jadi kita sudah mengevaluasi betul-betul tentang kasus yang terjadi. Iya betul, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Nah, untuk yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam mengambil keputusan yang mana kasusnya adalah kasus-kasus dilema etika, saya menganggap bahwa efektivitas untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan mengumpulkan dan memahami semua informasi secara baik dan benar, kemudian melibatkan tadi orang-orang yang punya yang memangku kepentingan, pemangku kebijakan. Ya, kalau saya kan di satu kepala sekolah berarti ada guru-guru, ada wakil kepala sekolah, orang-orang yang memang tahu persis ya tentang hal-hal tersebut, sehingga dapat membantu saya untuk tadi mengambil keputusan, sehingga dari hal-hal tersebut bisa diambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan satu pihak. Ya. Jadi Ibu itu tadi akan mengumpulkan informasi, kemudian memahami informasi tersebut dan melibatkan pemangku kepentingan ya. Betul. Yang kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya permasalahan yang muncul itu adalah ketika kita kan yang namanya mengambil keputusan itu harus juga tadi mendengarkan suara orang-orang yang memang berkepentingan dalam kasus tersebut. Jadi pasti di sana terjadi dulu perbedaan pendapat. Nah, untuk menyatukan persepsi nanti yang sama, biasanya itulah yang kadang-kadang untuk menuju suatu kepemahaman itu kita betul-betul harus bisa menganalisis dulu nilai-nilai apa saja yang yang terlibat, kemudian siapa yang dilibatkan, sehingga pada akhirnya tantangan-tantangan yang tadinya khawatir atau ditakutkan, tidak ada satu keputusan yang bisa membuat islah suatu permasalahan, terutama masalah etika ini, itu dapat terselesaikan dengan baik. Tapi tadi seiring berjalannya waktu untuk memutuskan suatu keputusan yang benar, pasti kendalanya ya tadi ketika kita mau memutuskan suatu hasil yang baik, yang luar biasa, pasti sebenarnya dalam proses itu terjadi dulu ketidaksepahaman tentang suatu pemikiran, tetapi karena itu namanya juga diselesaikan dengan cara musyawarah, alhamdulillah walaupun kendala itu pasti ada, akan berhasil dengan baik. Baik, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat ya atau pemahaman,
kita musyawarahkan terlebih dahulu Betul. ya Bu, agar hasilnya juga maksimal. Betul. Ya. Baik, nomor 6 nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk misal atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Jadi kalau hal itu jadi melihat dulu apakah kasusnya memang sangat urgent atau tidak. Kalau seandainya memang itu urgent dan harus diselesaikan dalam waktu atau saat itu, berarti saya secepatnya akan menyelesaikan itu. Tetapi kalau memang ternyata masih bisa untuk istilahnya untuk saya buatkan jadwal dulu, tidak dalam serta-merta dalam waktu itu karena tidak terlalu urgent, berarti saya kan nanti membuatkan jadwal tersendiri, kemudian mengundang orang-orang yang tadi berkompeten terlibat, yang bisa dilibatkan dalam hal itu, sehingga apa yang menjadi keputusan saya nanti sudah dapat dipahami dan diketahui oleh minimal orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu. Baik, jadi kalau memang kasusnya urgent ya Bu, jadi ada jadwal, tidak ada jadwal, namun kalau tidak begitu urgent pasti ada jadwal tertentu ya. Baik, untuk nomor 7, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam mempermudah saya memutuskan suatu keputusan, ya saya didampingi oleh orang-orang tadi yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dan kepemikiran yang saya butuhkan. Jadi saya selalu melibatkan orang lain, ya, di antaranya tadi disesuaikan dengan kasusnya. Jadi kalau kasusnya tentang masalah akhlak, etika atau moral, berarti saya nanti harus dibandingin oleh siapa gitu. Saya pasti meminta kepada teman-teman saya yang memang berkompeten di bidang itu untuk membuatkan suatu keputusan akhir yang memang saya sendiri sebenarnya sudah rancang gitu ya, sudah saya pikirkan gitu. Tetapi untuk keputusan akhir saya tidak serta-merta hasil keputusan saya sendiri, tapi melibatkan orang-orang yang ada di sekitar saya yang sudah terpilih lah dan sudah mumpuni dalam hal ini. Baik, jadi dalam mengambil sebuah keputusan Ibu didampingi orang-orang yang kompeten. Mungkin orang-orang yang kompeten di sini bisa disebutkan seperti Wakasek. Iya betul. Ya betul, keterlibatannya seperti Wakasek, ada di kesiswaan, kemudian BK gitu ya, kemudian ya orang-orang yang memang tahu betul tentang kejadian atau kasus-kasus itu gitu. Tergantung kasusnya. Ini ada nomor terakhir mungkin ya Bu. Ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika, saya belajar bahwa proses yang inklusif atau transparan itu sangat penting. Dan kita ketika ada suatu permasalahan, ya tadi tidak asal mengambil keputusan, tetapi kita juga harus bisa mengumpulkan banyak informasi, banyak mengumpulkan bukti, kemudian ya tadi melibatkan orang-orang yang memang berkompeten mengetahui tentang kasus dilema etika tersebut. Baik, jadi Ibu mengambil hikmah ya atau dari pengalaman itu bahwa proses yang inklusif dan transparan itu sangat penting dan melibatkan juga orang-orang yang kompeten. Ya, karena bagaimanapun suatu keputusan itu harus dapat mengakhirkan sesuatu yang maslahat untuk semuanya. Jadi jangan memadaratkan siapapun, tetapi mengandung unsur manfaat untuk semuanya. Mungkin sudah ya Bu pertanyaan dari saya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya, atas
pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya. Terima kasih sekali lagi ya Bu, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Mudah-mudahan saya juga sehat. Nanti ya, Ibu Resti selaku guru CGP itu mendapatkan kelancaran, kesuksesan dan kemudahan sehingga apa yang Ibu cita-citakan itu dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan Allah ridho dan Allah mengabulkan segala hajat dari Ibu Resti. Terima kasih sekali Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktu Bapak. Kebetulan saya di program Guru Penggerak ini ada tugas terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Tidak lama lah Pak, sekitar 15 menit ke depan untuk sedikit sharing-sharing, berbincang-bincang terkait pengalaman Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Nanti saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis, berada dalam di antara dua keputusan yang sulit. Boleh. Kira-kira nih Pak, Bapak sudah berapa lama ya menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini? Ya, saya di sini kurang lebih itu 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah ya, sudah cukup lama sekali. Dan saya rasa itu sudah sangat berpengalaman sekali dalam mengambil keputusan yang sulit mungkin ya Pak, yang membutuhkan sesuatu keputusan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana Pak di sekolah Bapak? Mungkin ada kegiatan atau apa? Kebetulan kan sekarang sedang Agustus ya Pak, biasanya suka ada banyak kegiatan. Oh iya, tentu saja Bu Resti ya, di sini bagaimanapun kita ini adalah warga negara yang baik ya. Iya, betul saja sekali ya Pak. kita harus bisa turut andil dalam hal ini memperingati Hari Kemerdekaan ya, dimana membuat suatu kegiatan yang positif tentunya bagi siswa juga dan bagi karyawan semuanya gitu. Iya, bagus sekali ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentu saja dalam hal ini permasalahannya dulu seperti apa. Apakah permasalahan tersebut menyangkut hukum atau tidak? Karena ketika ada yang menyangkut hukum, tentu saja di situ kita akan berhadapan benar dan salah gitu. Ada dua pihak yang katakanlah bersengketa gitu misalkan, atau permasalahan yang sehingga harus dapat diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak tentunya. Jadi kalau masalahnya itu kebetulan sama-sama katakanlah benar, tentu saja itu permasalahannya digolongkan kepada masalah dilema etika. Tetapi dalam hal ini tentu saja kita harus berpikir dan mencari data-data, kemudian permasalahan dan latar belakangnya seperti apa, supaya tidak mengambil keputusan yang sepihak gitu. Begitu ya, betul sekali. Jadi artinya Bapak ini ketika dihadapkan dalam situasi yang dilematis, Bapak memahami dulu, kemudian diidentifikasi dulu ya permasalahannya. Terutama masalah yang menyangkut hukum. Iya, terutama masalah yang menyangkut hukum, betul. Pertanyaan kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Tentu saja kita harus pendekatan inklusif ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Kita katakanlah kita mengobrol secara pribadi dulu, baru kita menyampaikan permasalahan kepada umum, agar bisa yang lainnya bisa memahami, kemudian bisa
memberikan masukan. Nah, memberikan masukan karena bagaimanapun dalam hal ini pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan bisa diterima oleh semua unsur yang ada di sekolah ini. Baik, jadi menurut Bapak biasanya Bapak itu selalu face to face dulu biasanya iya. dengan cara mungkin dipanggil dulu ya yang Iya. bermasalahnya. Kemudian baru setelah itu dikomunikasikan dengan pihak lain pihak lain, karena bagaimanapun harus ada masukan dari orang lain. Kita tidak bisa secara sendiri untuk mengambil keputusan karena itu sangat bisa jadi menguntungkan salah sepihak kalau tidak ada masukan dari orang lain. Ya, Menurut saya betul begitu. sekali. Baik nih Pak, kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama mengumpulkan dulu informasi. Ya. Ya, mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasinya seperti apa, kemudian mengundang pihak-pihaknya, ya satu-satu atau bisa bersama-sama, ya apa yang sekiranya bisa diterima, ya permasalahannya, kemudian apakah ini bisa disampaikan ke pihak luar atau tidak, itu harus dipilah dulu, begitu. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa mengumpulkan informasi iya, Pak terlebih dahulu, kemudian memanggil pihak tersebut ya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti halnya tadi dibilang, kita mengumpulkan data-datanya dulu, kemudian juga bisa menanyakan kepada pihak luar yang sekiranya mengetahui permasalahan tersebut, karena bagaimanapun bisa jadi yang satu dengan yang lainnya ini merasa benar itu permasalahannya. Jadi kita harus menggunakan pihak luar yang tidak bermasalah untuk bisa menyampaikan permasalahan yang ada. Gitu. Iya. Jadi Bapak akan mengumpulkan informasi yang relevan mungkin ya Pak. Kemudian memanggil pihak luar yang memang tidak terkait sama sekali dengan kasus tersebut. Iya. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk pengambilan keputusan yang memang bisa kita merasa kesulitan karena ketika itu yang namanya dilema etika itu karena keduanya benar, posisinya berbeda dengan halnya yang menyangkut hukum tadi antara salah dan benar. Kalau dilema etika itu kan benar dan benar itu memang sulit sekali untuk diputuskan, tetapi bagaimanapun itu harus selesai dan harus bisa menguntungkan semua pihak dan harus bisa diterima juga oleh semua leading sektor yang ada. Begitu, Lesti. Iya, baik. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau semacam jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya misal atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Kalau masalah jadwal saya kira tidak ada, Bu ya. Tapi kita memang dalam penyelesaian masalah itu tidak bisa tidak bisa terburu-buru ya, karena memang itu harus bisa menguntungkan semua orang dan semua pihak. Tetapi dalam hal ini memang harus secepatnya, yang namanya masalah itu harus bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau masalah jadwalnya tidak ada, tapi memerlukan saat-saat yang dimana semua orang itu keadaannya lagi katakanlah enjoy begitu. Gitu. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu tidak ya ada, Pak. Tidak ada kalau jadi kalau misal dikatakan permasalahannya itu urgent ya Pak, iya, baru biasanya secepatnya. Iya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang masalah membantu itu pasti ada. Ya, sudah dikatakan tadi di awal bahasanya kita selalu menanyakan kepada
pihak-pihak lain yang sifatnya netral, mungkin bisa dibilang begitu, tetapi juga memang selain kepada orang-orangnya yang memang ketika memiliki masalah misalkan, kemudian permasalahannya tingkat kepentingannya seperti apa, ya tentu saja kita harus melibatkan banyak orang. Ya, bisa dikatakan ya Pak, kalau mungkin permasalahannya menyangkut siswa, Bapak dibantu dengan rekan guru atau wakasek mungkin ya wakasek Pak. di sana. Ya betul. Kemudian terakhir mungkin ya Pak ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan ya tentu saja ini bukan masalah pengalaman atau tidak, ya, tapi ini harus dilaksanakan sebijak mungkin. Nah, karena setiap keputusan itu akan berdampak kepada semua orang. Jadi kita harus memikirkan secara matang dan juga harus bisa menerima tentunya masukan daripada orang lain. Itu saja. Jadi kita harus legowo Harus ya Pak legowo. ketika mendapatkan kritik atau entah itu masukan dari berbagai pihak ya Pak. Kita tidak bisa seenaknya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Ini sangat bermanfaat sekali. Iya, sama-sama. Sharing-sharing tentang pengalaman Bapak selama ini ketika dalam menyelesaikan kasus yang disebut dilema etika. Ini sangat bermanfaat untuk saya nanti untuk kedepannya mungkin ya Pak. Mohon maaf sekali telah mengganggu waktu Bapak. Ya, tidak apa-apa. Semoga Bapak sehat senantiasa. Doakan saya juga ya Pak. Iya. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas di CGP-nya itu berhasil. Iya, kita saling doakan saja. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.